Salam jumpa kembali, terima kasih masih setia bersama channel ini. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, share video ini untuk memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru dunia. Saudara-saudara, berita kali ini saya ambil dari katolikpedia.id, di mana berita ini adalah seorang gadis cantik penderita tumor otak mempersembahkan rasa sakitnya untuk gereja dan para imam. Spirit hidup Carlo Acutis yang kudus, yang proses beatifikasinya viral beberapa waktu lalu, membawa dampak besar bagi muda-mudi Katolik zaman now. Demikian menurut Katolikpedia. Begitupun Teresita Castillo, salah satu penggemar Carlo. Sama seperti Carlo, gadis cantik ini juga meninggal di usia muda saat berusia 10 tahun. Ia meninggal pada 7 Maret 2021 lalu akibat tumor otak. Teresita, begitu sapaan akrabnya, mengagumi Carlo sebagai sosok panutan. Kesaksian iman Carlo yang tangguh memotivasi dirinya agar terus mencintai Yesus di tengah-tengah masa sulitnya hingga akhir hayat. Berikut adalah kisah perjalanan hidupnya yang singkat tapi penuh makna dan arti. Teresita ingin menjadi misionaris. Beberapa hari sebelum tutup usia, Teresita berbagi cerita tentang keinginannya untuk menjadi misionaris kepada Pastor Angel Camino Lamela. Berdasarkan pengakuan Pastor Camilo, ia berkenalan dengan Teresita di rumah sakit Universitario La Paz, Madrid, Spanyol, beberapa hari sebelum Teresita menjalani operasi tumor otak. Kami tiba di ruang ICU dan saya menyapa para dokter dan perawat, lalu mereka membawa saya ke Teresita dan ibunya. Yang saat itu tengah berada di samping tempat tidurnya. Kepada imam yang adalah vikaris Keuskupan Agung Madrid itu, Teresita Castillo mengutarakan betapa ia sangat mencintai Yesus. Mimpi besarnya adalah menjadi seorang misionaris. Teresita tahu bahwa mimpi itu memang sulit untuk diwujudkannya. Tapi ia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tersentuh dengan pengakuan itu, Pastor Camilo langsung mewujudkan keinginan Teresita Castillo. Dan Pastor Camilo mengatakan kepadanya, "Sekarang saya akan menjadikan Anda misionaris gereja dan saya akan membawakan Anda dokumen dan salib misionaris." Begitu percakapannya dengan Teresita beberapa waktu lalu. Usai mengabulkan keinginannya,
Pastor Camilo memberikan sakramen minyak suci kepada gadis pemilik nama lengkap Teresita Castillo de Diego itu. Itu adalah doa yang kusuk, sederhana, tetapi sangat istimewa. Beberapa perawat bergabung dengan kami dan secara spontan mengambil beberapa foto kami yang akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Kami mengucapkan selamat tinggal saat dia dan ibunya berdoa dan mengucapkan syukur. Lanjut Pastor Camilo sambil merenung. Pagi harinya di Vikariat, Romo Camilo mengesahkan dokumen resmi yang menjadi bukti bahwa Teresita adalah misionaris Katolik. Romo kemudian kembali ke rumah sakit untuk menyerahkan dokumen beserta salib misionaris. Saking bahagianya, Teresita meminta ibunya untuk menggantung salib tersebut di samping ranjang tempat ia berbaring. Tujuannya cuma satu, agar dirinya bebas melihat wajah Yesus selama masa-masa sulit di rumah sakit. Besok ketika saya menjalankan operasi, saya akan membawa salib ini ke ruang operasi, karena sekarang saya sudah resmi menjadi misionaris. Demikian katanya. Dilansir dari Catholic News Segensik.com, Teresita Castillo de Diego adalah gadis berdarah Siberia. Dia diadopsi oleh Teresia pada usia 3 tahun. Sejak itu, ia pindah ke Spanyol dan menetap di sana. Dari penuturan Teresia, putrinya itu adalah memiliki kehidupan spiritual yang sangat kuat sejak usia muda. Misa pagi dan Ekaristi adalah hal favorit yang selalu dirindukannya setiap hari. Tumor di otak Teresita pertama kali terdeteksi tahun 2015 lalu. Dalam keadaan tak berdaya itu, Teresita berdoa melalui perantara Carlo Acutis. Dia juga mempercayakan dirinya kepada Venerabilis Montse Grases, orang kudus muda asal Barcelona yang juga meninggal akibat kanker tulang. 11 Januari 2021 lalu, Teresita dijadwalkan akan menjalani operasi lanjutan. Tetapi setelah menjalani proses pemeriksaan, ternyata penyakit lain bermunculan. Dia didiagnosa menderita hidrosefalus atau penumpukan cairan di otak. Dalam keadaan tak berdaya itu, ia mempersembahkan segala rasa sakitnya untuk gereja dan para imam. Katanya, itu bentuk cintanya kepada Yesus yang wafat di salib. Saya mempersembahkan penderitaan saya ini untuk mereka yang sedang sakit, untuk gereja dan para imam, ujar Teresa mengenang momen-momen terakhir bersama putrinya. Pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 9 pagi waktu setempat, Teresita menghembuskan nafas terakhir. Dia dimakamkan keesokan harinya. Kisah Teresita
Castillo de Diego cukup viral di Keuskupan Agung Madrid. Pada prosesi pemakamannya, Kardinal Carlos Osoro, Uskup Agung Madrid, turut hadir menyaksikan kepergian misionaris tangguh ini. Mari kita doakan semoga Teresita boleh menikmati kebahagiaan kekal di rumah Bapa di surga. Amin.